Halo semuanya, perkenalkan, aku Anissa Sari dengan NIM 17096220228 dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran A. Di sini, aku membuat video animasi untuk tugas mata kuliah Digital Office, di mana materinya itu mengenai Web Quiz Wizard dan Web Edu Candy. Oke, pertama-tama kita masuk ke pembahasan Quiz Wizard terlebih dahulu. Apa itu Quiz Wizard? Jadi, Quiz Wizard merupakan sebuah platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif untuk membantu guru dalam menyajikan pelajaran agar lebih menarik dan tidak membosankan. Pada platform ini, pengguna dapat memberikan pertanyaan kepada siswa dalam bentuk perlombaan dengan mengikuti jalur tertentu yang telah disusun, menyerupai sistem permainan ular tangga. Di Quiz Wizard, pengguna dapat mengatur dan menyesuaikan jenis pertanyaan, skor untuk tiap pertanyaan, aturan pergerakan pemain, dan posisi mereka di dalam papan permainan. Serta pembuat kuis dapat menjalankan lebih dari satu permainan sekaligus. Kemudian ada fitur-fitur Quiz Wizard. Jadi Quiz Wizard ini memiliki 7 fitur, diantaranya 1. Your Game, yaitu fitur untuk mengakses permainan yang telah dibuat sebelumnya. Jika kalian pengguna baru, maka pilihan yang muncul adalah Make a New Game dan Share a Public Game. Fitur yang kedua ada Active Games, yaitu untuk melihat game apa saja yang sedang kalian jalankan. Jadi fitur pada Quiz Wizard memungkinkan kalian untuk menjalankan lebih dari satu game dalam waktu yang bersamaan. Kemudian fitur yang ketiga ada Question Bank, yaitu fitur untuk mengakses pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian simpan ketika membuat permainan. Fitur yang keempat ada Make a Game, yaitu fitur untuk membuat permainan. Pada fitur ini, kalian bisa memilih atau mengupload latar belakang permainan yang akan digunakan, mengatur permainan, serta memasukkan pertanyaan. Fitur yang kelima, Public Games, yaitu fitur di mana kalian bisa mengakses dan menggunakan permainan yang telah dibuat oleh pengguna lain. Fitur yang keenam adalah Avatar, yaitu pengguna bisa membuat avatar yang nantinya bisa digunakan pada saat permainan. Fitur yang terakhir, yang ketujuh, adalah Reports, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengakses hasil pengerjaan peserta permainan. Nah, kelebihan dan kekurangan Quiz Wizard. Quiz Wizard memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Papan permainan dapat dibuat sendiri oleh pengguna, sehingga memudahkan untuk menyesuaikan jenis dan bentuk permainan. Contohnya, permainan ular tangga, perburuan harta karun, dan lain-lain. 2. Ada banyak jenis pertanyaan yang disediakan oleh Quiz Wizard, mulai dari pilihan ganda, esai, true or false, drag and drop, dan ordering. Kemudian 3, pengguna dapat melihat dan menganalisis jawaban peserta permainan dengan melihat fitur review atau mendownload hasil jawaban mereka dalam bentuk Excel. Yang keempat, pembuat kuis dapat menjalankan lebih dari satu permainan secara bersamaan. 5. Peserta game tidak perlu membuat akun terlebih dahulu untuk bermain, sehingga dapat memudahkan guru untuk memberikan kepada siswa. Sedangkan kekurangan dari Quiz Wizard ini, yang pertama, pada akun free atau gratis memiliki keterbatasan dalam jumlah pemain yang dapat mengikuti dalam sebuah game, yaitu maksimal 20 peserta. Agar dapat dimainkan oleh lebih dari 20 peserta, maka pengguna perlu upgrade atau memiliki akun yang berbayar. 2. Ketidakstabilan dan kendala jaringan
dapat menghambat pembelajaran dan permainan. 3. Memungkinkan terjadinya kesulitan yang akan dialami oleh siswa karena belum paham tentang sistem permainannya. Oke, lalu bagaimana sih cara membuat akun Quizwizard? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat akun Quizwizard. Yang pertama, kunjungi laman https://www.quizwizard.com pada browser Anda. Kemudian yang kedua, klik Try it for free. Setelah itu, akan muncul dua pilihan, yaitu I want to play a game, yaitu jika kalian ingin mengikuti sebuah permainan yang telah dibuat dan memiliki kode akses ke permainan tersebut, atau I want to create or host a game, yaitu jika kalian ingin membuat permainan dan ketika memilih ini, kalian akan diarahkan untuk membuat akun. Pada tutorial ini, saya pilih I want to create or host a game. Kemudian yang keempat, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi sebagai pendaftaran akun. Selain itu, Anda juga dapat mendaftar dengan akun Google. Kemudian lengkapi profil Anda dan klik Save. Dan sampai sini Anda sudah berhasil untuk membuat akun Quizwizard. Lalu untuk membuat game di Quizwizard, beginilah caranya. Yang pertama, pilih Make a Game yang ada di bar sebelah kiri. Kedua, pilih desain yang akan digunakan untuk permainan. Anda dapat memilih Choose from Template untuk memakai desain template yang telah disediakan oleh Quizwizard atau memakai desain dari Anda sendiri. Di sini saya memilih background template yang sudah disediakan. Lalu 3, pada sisi sebelah kanan ada beberapa fitur, yaitu sebagai berikut. Board, yaitu untuk mengatur papan permainan. Question, untuk membuat pertanyaan. Setting, untuk mengatur judul, deskripsi, dan kategori game. Quality score, untuk mengecek langkah-langkah yang sudah dilengkapi. Space, untuk mengatur bentuk dan warna nomor. Player movement, untuk mengatur game tentang sistem salah dan benar, dan musik untuk memilih musik. Kemudian langkah yang keempat, klik question untuk membuat pertanyaan dan pilih add question. Tentukan tipe games atau soal yang akan digunakan. Di sini Anda juga dapat menambahkan gambar, video dari YouTube, dan audio. Kemudian langkah yang kelima, buat pertanyaan dan pilihan jawaban serta pilih jawaban yang benar. Di sini Anda juga dapat mengatur poin dan waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dalam soal. Lakukan langkah ini sampai jumlah soal yang Anda inginkan. Langkah yang keenam, setelah membuat soal, klik setting untuk mengatur judul, deskripsi, bahasa, dan kategori game. Kemudian klik finish dan game siap untuk dimainkan. Nah, setelah membuat game, Anda juga dapat membagikan game yang tadi sudah dibuat kepada siswa dengan cara berikut. Yang pertama, klik Start pada game yang akan dibagikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, pilih mode game yang akan digunakan. Di sini ada dua, yaitu Live Race untuk bermain secara bersamaan atau Homework untuk bermain sesuai dengan waktu masing-masing. Kemudian klik continue. Lalu yang ketiga, atur pengaturan game, kemudian klik go. Kemudian yang keempat, salin link yang ada dan bagikan kepada siswa. Kemudian apabila semua siswa sudah bergabung, klik start untuk memulai game. Jika seluruh siswa sudah menyelesaikan game, Anda dapat menutup game dengan klik close. Kemudian hasil jawaban dan ranking siswa dapat terlihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi Web Educandy. Apa itu Educandy? Jadi, Educandy merupakan permainan edukasi berbasis web aplikasi yang dapat digunakan guru pada saat proses belajar mengajar.
EduCandy memiliki beragam permainan edukatif yang dapat membuat pertanyaan dan kosakata sendiri dan langsung bisa dimainkan. EduCandy sangat cocok digunakan oleh guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Fitur-fitur yang ada di web EduCandy adalah yang pertama, Words. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat kuis berbasis kata, di mana siswa harus menjawab pertanyaan yang didasarkan pada kata atau frasa. Fitur yang kedua, Matching Pairs. Fitur ini berbentuk kuis yang dimana siswa harus menggabungkan kedua elemen dengan cara yang benar. Lalu fitur yang ketiga adalah Quiz Question. Fitur ini digunakan untuk membuat kuis berbasis multiple choice, di mana siswa harus memilih jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang ada. Dari ketiga fitur tersebut dapat dikreasikan menjadi beberapa jenis permainan lagi, seperti word search, hangman, anagrams, noun and crosses, crossword, match up, memory, dan multiple choice. Siswa dapat mengerjakan kuis EduCandy menggunakan handphone, laptop, ataupun komputer, sehingga sangat praktis dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk kelebihan dan kekurangan dari web EduCandy ini sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki banyak jenis permainan kata yang dapat dimainkan oleh siswa. Yang kedua, dengan memiliki beragam jenis permainan kata yang ada di EduCandy, dapat memudahkan guru untuk membuat kuis yang bervariasi atau beragam. Ketiga, efektif untuk mengulas pemahaman siswa karena guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Dan yang keempat, membuat latihan soal menjadi lebih menyenangkan. Untuk kekurangannya, pembuat kuis atau autor tidak dapat mengetahui hasil pemain dan membutuhkan alat serta media tambahan untuk memainkan game di web EduCandy. Kemudian, cara membuat akun di web EduCandy. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, Anda harus mendownload EduCandy Studio terlebih dahulu. Aplikasi ini tersedia di App Store, Google Play, dan Microsoft. Kedua, setelah terinstall, kemudian buka aplikasinya, lalu pilih Create a Free Account. Kemudian, isikan data-data untuk membuat akun, lalu klik Register. Keempat, EduCandy akan mengirimkan verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan tadi. Lakukan verifikasi sampai berhasil. Setelah terverifikasi, kembali ke aplikasi EduCandy Studio, kemudian login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Lalu yang keenam, Anda sudah berhasil membuat akun EduCandy, dan seperti inilah tampilan awalnya. Kemudian cara membuat game di EduCandy. Nah, ini untuk membuat game dengan fitur words. Yang pertama, klik create a new activity, kemudian pilih words. 2, kemudian isikan jenis aktivasi dan aktivitas dan subjeknya. Misalnya di sini aktivitasnya adalah jenis-jenis perlengkapan kantor dan subjeknya adalah administrasi perkantoran. Kemudian klik create. 3, tambahkan kata kunci yang sesuai dengan aktivitas yang sudah ditentukan sebanyak yang Anda inginkan. Seperti karena tadi aktivitas yang saya tentukan adalah jenis-jenis perlengkapan kantor, maka kata kuncinya adalah pulpen, kertas, perforator, dan lain-lain. 4, pada bagian details, Anda dapat mengatur apakah games ini mau dipublish secara private atau publik. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan instruction. 5, pada bagian play dari fitur words ini dapat dimainkan menjadi 3 games, yaitu word search, spell it, dan anagrams.
Di sini Anda juga dapat mereview games yang sudah dibuat tadi dengan klik play. 6. Seperti inilah tampilan fitur anagrams yang dimainkan oleh siswa. Kemudian ketujuh, agar siswa dapat memainkan games Anda dapat membagikannya dengan kode atau link yang ada pada bagian share, kemudian klik copy. Nah, untuk membuat game pada fitur yang lain seperti matching pairs dan quiz question, caranya adalah sama seperti pada fitur game words. Perlu diketahui bahwa pada fitur matching pairs dapat dimainkan menjadi 5 games, yaitu multiple choice, nouns and crosses, crossword, match up, dan memory. Sedangkan pada fitur game quiz question hanya dapat dimainkan dalam bentuk multiple choice. Baik, cukup sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.